Bersyukurlah kita sebagai pemuda Indonesia yang sudah merasakan kemerdekaan negara ini. Apa kamu pernah membayangkan bagaimana kehidupan di masa penjajahan Belanda saat itu? Para pahlawan dan orang-orang yang mencintai tanah air rela mengorbankan harta benda, bahkan nyawa mereka supaya kita bisa tersenyum pada hari ini. Oleh karena itu, sebagai pemuda Indonesia, coba yuk merasakan bagaimana proses perjuangan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat. Halo, berjumpa kembali dengan Ibu Titik. Di video kali ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, muatan ilmu pengetahuan sosial. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi, perjanjian, atau perundingan. Masih ingatkah kalian apa yang terjadi setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya? Ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, banyak pihak asing yang tidak menyetujuinya. Pihak-pihak asing tersebut antara lain sekutu, terutama Belanda dan Inggris. Demikian pula dengan Jepang, banyak tentara Jepang yang masih tersisa di Indonesia belum mengetahui jika mereka telah kalah dan menyerah kepada sekutu. Mereka juga belum tahu jika bangsa Indonesia telah merdeka. Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Inggris. Inggris merupakan perwakilan sekutu di Asia Tenggara. Tentara Inggris ini diberi nama AFNI di bawah pimpinan Jenderal Sir Philip Christison. Inggris bertugas melucuti senjata tentara Jepang yang masih ada di Indonesia, serta membebaskan tawanan perang sekutu. Kedatangan Inggris yang ternyata juga diboncengi tentara sipil Belanda yang disebut Nika ditentang oleh rakyat dan pemerintah Indonesia. Mereka tidak menghormati kedaulatan bangsa Indonesia. Perlawanan rakyat terjadi di mana-mana, misalnya pertempuran Surabaya, pertempuran Medan Area, pertempuran Ambarawa, dan peristiwa Bandung Lautan Api. Masih banyak lagi pertempuran-pertempuran yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Perjuangan rakyat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan. Beberapa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi antara lain seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Romroyen, dan Konferensi Meja Bundar. Yang pertama kita bahas tentang Perjanjian Linggarjati. Dalam mencapai kesepakatan di bidang politik antara Indonesia dengan Belanda diadakan Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk membahas soal status kemerdekaan Indonesia. Perundingan ini terjadi pada tanggal 11 sampai 15 November 1946, di mana Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, Belanda diwakili oleh Wim Simmerhorn, dan mediator berasal dari Inggris diwakili oleh Lord Killen. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka, Jakarta pada tanggal 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Isi Perjanjian Linggarjati yaitu Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1949. Dan yang ketiga, Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang selanjutnya, RIS harus bergabung dengan negara-negara persemakmuran di bawah kerajaan Belanda. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia.
Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan dengan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terlibat lagi dengan perjanjian ini. Sehingga pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda I. Yang kedua adalah Perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilaksanakan di atas geladak kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perjanjian Renville ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Hasil perjanjian Renville, yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Dan yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, dampak dari perjanjian Renville ini adalah semakin menyempitnya wilayah Republik Indonesia karena sebagian wilayah Republik Indonesia telah dikuasai oleh pihak Belanda. Jadi sebenarnya perjanjian ini merugikan bangsa Indonesia. Pihak Indonesia bersedia menandatangani perjanjian ini karena memang kondisi persediaan amunisi perang yang semakin menipis. Jadi untuk menghindari serangan Belanda yang lebih hebat, akhirnya bangsa Indonesia menandatangani perjanjian ini. Yang ketiga adalah Perjanjian Rom-Royen. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Rom dan Herman van Royen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag. Hasil pertemuan yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Dan yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Upaya diplomasi yang selanjutnya adalah konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai tanggal 2 November 1949, di mana delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, delegasi Belanda dipimpin oleh Van Marshoeven, mediatornya adalah Thomas K. Chrisley, dan sebagai ketua konferensi meja bundar adalah Willem Drees, yaitu Perdana Menteri Belanda. Konferensi meja bundar menghasilkan 1. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Dan yang keempat, Republik Indonesia mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. 5. Pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Begitu beratnya perjuangan yang dilakukan pahlawan bangsa untuk mencapai kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaannya. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa menghargai perjuangan mereka. Misalnya, dengan memiliki semangat cinta tanah air yang tinggi,
Belajar dengan giat agar menjadi generasi penerus bangsa yang berakhlak dan berprestasi, karena kalianlah yang akan melanjutkan cita-cita bangsa, yang akan melanjutkan perjuangan bangsa ini. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.